National Income atau pendapatan nasional. Saya akan memperkenalkan nama dari anggota kelompok kami. Yang pertama ada Nur Madina dengan NPM 014, lalu ada Lestari Muslimatul Aini dengan NPM 056, lalu ada Maria Witaningsi dengan NPM 078, dan ada Jihan Fadilah Hanun dengan NPM 086. Pendapatan nasional merupakan seluruh pendapatan yang diterima oleh seluruh anggota masyarakat atau seluruh rumah tangga dalam suatu negara dengan kurun waktu tertentu, biasanya dalam waktu 1 tahun. Pendapatan nasional juga merupakan salah satu indikator pengukur tingkat pembangunan dan perkembangan kesejahteraan suatu negara. Tujuannya untuk mengetahui laju pertumbuhan ekonomi dan sebagai alat estimasi barang dan jasa, serta pembanding ekonomi dari tahun ke tahun. Perbedaan dari GNP dengan GDP adalah yang pertama, GNP meliputi nilai produk barang dan jasa warga negara selama 1 tahun dan tidak termasuk hasil perusahaan asing yang beroperasi di negara tersebut. Sedangkan GDP merupakan jumlah produk barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi dalam batas wilayah domestik selama 1 tahun dan termasuk hasil produksi perusahaan asing yang beroperasi di negara tersebut. Output barang dan jasa atau GDP bergantung pada yang pertama faktor produksi dan yang kedua fungsi produksi. Faktor produksi adalah input yang digunakan untuk memproduksi barang dan jasa. Dengan dua faktor produksi yang paling penting merupakan modal dan tenaga kerja. Modal adalah seperangkat alat yang digunakan pekerja seperti kalkulator akuntan dan komputer pribadi. Sedangkan tenaga kerja adalah waktu yang dihabiskan seseorang untuk bekerja. Yang kedua, ada fungsi produksi. Dalam fungsi produksi, huruf Y besar menunjukkan jumlah output dengan pernyataan bahwa output merupakan fungsi dari jumlah modal dan jumlah tenaga kerja. Lalu ada skala, hasil konstan merupakan banyak fungsi produksi yang memiliki properti. Terjadi apabila suatu fungsi produksi memiliki skala hasil konstan jika peningkatan persentase yang sama pada semua faktor produksi. Penawaran barang dan jasa. Faktor produksi dan fungsi produksi secara bersamaan menentukan jumlah barang dan jasa yang ditawarkan, yang pada akhirnya sama dengan output perekonomian. Distribusi pendapatan nasional ke faktor-faktor produksi. Bisa kita lihat bersama, di sini ada circular flow atau diagram arus melingkar dolar melalui perekonomian. Untuk keterangan masing-masingnya bisa dilihat di PowerPoint ini. Aliran dolar dari sudut pandang para pelaku ekonomi. Rumah tangga menerima pendapatan dan menggunakannya untuk membayar pajak, konsumsi barang dan jasa, dan juga menabung melalui pasar keuangan. Kemudian, perusahaan menerima pendapatan dari penjualan barang dan jasa untuk membayar faktor-faktor produksi. Rumah tangga dan perusahaan meminjam di pasar keuangan untuk membeli barang investasi seperti rumah atau pabrik. Kemudian pajak yang diterima pemerintah digunakan untuk membayar pembelian pemerintah. Pembagian pendapatan nasional. Dapat diketahui bahwa jika seluruh perusahaan dalam perekonomian kompetitif dan mereka memaksimalkan keuntungan, maka setiap faktor produksi dibayar sesuai dengan kontribusi marginalnya terhadap proses produksi. Pendapatan yang tersisa akan ada setelah perusahaan membayar faktor-faktor produksi. Hal ini dimaksud dengan laba ekonomi milik perusahaan. Selanjutnya yaitu apa yang menentukan permintaan barang dan jasa. Yang pertama, konsumsi. Permintaan barang dan jasa datang dari konsumsi masyarakat. Perlu diketahui, semua bentuk konsumsi membentuk 2/3 dari PDB. Perilaku konsumen rumah tangga menerima pendapatan dari tenaga kerja dan kepemilikan modal mereka, membayar pajak daripada pemerintah, lalu memutuskan banyak pendapatan setelah melakukan hal tersebut untuk dikonsumsi dan ditabung. Lalu yang kedua yaitu investasi. Jumlah barang investasi yang diminta tergantung pada tingkat bunga yang mengukur biaya dana yang digunakan investasi. Agar proyek investasi menguntungkan, pengembalian biayanya harus melebihi biaya yang diberikan. Lalu yang terakhir yaitu pembelian pemerintah. Pembelian pemerintah berupa pembelian senjata, layanan pegawai pemerintah, fasilitas umum, pembayaran transfer rumah tangga, dan lain sebagainya. Peningkatan pembelian pemerintah ialah juga memberikan dampak terhadap pasar dana pinjaman. Kenaikan belanja pemerintah yang tidak dibarengi dengan kenaikan pajak, maka pemerintah membiayai belanja tambahan tersebut dengan meminjam, yaitu dengan mengurangi tabungan publik. Hal ini dikarenakan total output ditentukan oleh faktor-faktor produksi. Peningkatan pembelian pemerintahan akan menyebabkan penurunan beberapa kategori permintaan lainnya.
penurunan pajak. Ialah dampak langsung dari pemotongan pajak itu adalah peningkatan disposable income. Dan dengan demikian peningkatan konsumsi semakin tinggi, kecenderungan konsumsi marginal semakin besar dampak pemotongan pajak terhadap konsumsi. Perubahan permintaan investasi ialah salah satu alasan yang meningkatkan pemerintah investasi adalah inovasi teknologi. Permintaan investasi juga bisa berubah karena pemerintah mendorong atau membatasi investasi melalui undang-undang pajak. Case study. Kondisi ekonomi era 1950 atau pada masa pemerintahan ekonomi liberal, di mana Indonesia mengalami keterpurukan ekonomi berupa defisit anggaran dan terlilit hutang. Akhirnya pemerintah mengeluarkan sejumlah kebijakan besar, diantaranya Gunting Syarifuddin, Gerakan Benteng, Nasionalisasi Dejavas Pasce Bank, Sistem Ekonomi Alibaba, Persaingan Finansial Ekonomi RPLT, dan Munaf. Hal ini dilakukan untuk menaikkan pendapatan nasional, menurunkan biaya ekspor, dan menghemat secara drastis agar tidak mengeluarkan pengeluaran tak terduga. Sekian presentasi dari kelompok kami, terima kasih.